Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anakku semuanya? Mudah-mudahan kalian sehat semuanya ya. Ya, untuk hari ini Ibu akan menyampaikan tema tentang jiwa lebih tenang dengan banyak melakukan sujud. Ya, kalian perhatikan semuanya ya. Ya, untuk materi hari ini yang akan kita bahas adalah tentang sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Dalam menjalankan ibadah, kita perlu memahami tata cara sujud yang benar, ya, yaitu sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah yang akan kita bahas pada pembelajaran hari ini. Yang pertama yaitu tentang sujud sahwi. Apa yang dimaksud dengan sujud sahwi? Ya, sujud sahwi adalah sujud yang dilakukan karena lupa atau ragu dalam sholat. Kemudian, sebab-sebab melakukan sujud sahwi diantaranya, yang pertama, yaitu lupa meninggalkan salah satu rukun sholat. Misalkan kita tidak membaca surat Al-Fatihah, tidak ruku, tidak sujud, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, lupa atau ragu jumlah rakaat sholat. Yang ketiga, lupa membaca doa kunut. Ini yang biasa menggunakan bacaan kunut dalam sholat subuh, ya. Kemudian yang keempat, lupa membaca tasyahud awal. Yang kelima, kelebihan atau kekurangan jumlah rakaat sholat. Adapun yang menjadi dasar hukum sujud sahwi adalah, ya, jadi melakukan sujud sahwi ini hukumnya sunnah, yaitu sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah dalam hadisnya, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Silahkan diperhatikan hadis berikut ini. Tata cara sujud sahwi. Ya. Yang pertama, sujud sahwi dilakukan sebelum salam atau setelah salam. Yang kedua, jika dilakukan sebelum salam, sujud sahwi dilakukan setelah membaca tasyahud akhir dan sebelum salam. Kemudian yang ketiga, jika dilakukan setelah salam, sujud sahwi dilakukan setelah mengucapkan salam. Adapun tata cara sujud sahwi berikut ini ada dua cara, ya. Yang pertama yang di atas itu adalah sujud sahwi yang dilakukan di dalam sholat, ya. Kemudian yang kedua ini sujud sahwi yang dilakukan di luar sholat. Silakan diperhatikan cara-caranya berikut ini. Hikmah sujud sahwi. Yang pertama, yaitu menutupi kekurangan dalam sholat. Kemudian yang kedua, melatih sikap rendah hati dan mengakui kesalahan. Yang ketiga, menumbuhkan sikap rendah hati dan mengakui kesalahan. Jadi dengan melakukan sujud sahwi, ya, kita sebagai orang yang beriman, apabila kita salah dan lupa, wajib kita segera meminta ampun, yaitu dengan cara banyak-banyak membaca istighfar. Lanjut, sujud yang kedua yaitu sujud syukur. Apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Sujud syukur adalah sujud yang dilakukan sebagai ungkapan rasa terima kasih kepada Allah atas nikmat yang sudah diterima atau karena terhindar dari bahaya. Sujud ini dilakukan di luar sholat. Sebab-sebab melakukan sujud syukur diantaranya yang pertama, yaitu karena mendapatkan nikmat dari Allah. Nikmat itu banyak,
Ya, di antaranya misalkan nikmat sehat, nikmat diberikan rezeki tanpa disangka-sangka, ya. Kemudian lagi misalkan kita mendapatkan suatu kejuaraan dalam lomba atau nikmat-nikmat yang lain. Kemudian yang kedua, yaitu terhindar dari musibah. Musibah ini banyak, ya. Seperti sekarang baru musim banyak bencana alam, misalkan terhindar dari banjir, terhindar dari tanah longsor, atau dari musibah-musibah yang lain. Dasar hukum sujud syukur. Melakukan sujud syukur itu hukumnya sunnah. Ya, ini sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan oleh Rasulullah, yaitu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Tirmizi dalam hadis berikut ini. Mohon untuk perhatikan hadis berikut ini. Tata cara sujud syukur. Ya. Tata cara sujud syukur diantaranya yang pertama yaitu menghadap kiblat. Yang kedua, niat untuk sujud syukur. Kemudian yang ketiga, sujud seperti sujud dalam sholat dengan membaca doa yaitu subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kemudian duduk kembali dan salam. Hikmah sujud syukur. Yang pertama, meningkatkan rasa syukur kepada Allah karena kita sudah diberikan beberapa nikmat, ya. Kemudian yang kedua, mengakui bahwa segala nikmat itu berasal dari Allah. Yang ketiga, menumbuhkan sikap optimis dan positif dalam menghadapi kehidupan. Sujud yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah artinya sujud yang dilakukan ketika kita membaca atau mendengar ayat-ayat sajdah dalam Al-Quran. Adapun ayat-ayat sajdah yang ada di dalam Al-Quran berjumlah 15. Silahkan diperhatikan tulisan berikut ini. Dasar hukum sujud tilawah. Ya. Melaksanakan sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Hal ini dijelaskan dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Silahkan diperhatikan hadis berikut ini. Tata cara sujud tilawah. Ya, sujud tilawah ini bisa dilakukan di dalam sholat, bisa juga dilakukan di luar sholat. Ini tata cara sujud tilawah dalam sholat. Yang pertama, mengucapkan kalimat takbir sebelum turun untuk sujud tanpa mengangkat kedua tangan. Yang kedua, melakukan sujud tilawah 1 kali dengan membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa samahu wa basarahu bi khaulihi wa quwatihi. Kemudian yang ketiga, langsung bangun dari sujud tanpa duduk istirahat terlebih dahulu dengan mengucapkan kalimat takbir tanpa mengangkat kedua tangan, kemudian melanjutkan sholat yang berikutnya. Yang kedua, tata cara sujud tilawah di luar sholat. Yang pertama yaitu berdiri menghadap kiblat. 2, berniat melakukan sujud tilawah. 3, takbiratul ihram, kemudian sujud 1 kali dengan membaca doa sujud tilawah. Sajadah wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bi khaulihi wa quwatihi. Kemudian yang keempat, duduk sejenak. Yang kelima, salam. Hikmah sujud tilawah. Hikmah sujud tilawah diantaranya yang pertama, dijauhkan dari godaan setan. Yang kedua, lebih menghayati bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Kemudian yang ketiga, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian ini ada beberapa tugas yang harus nanti kalian kerjakan.
Yang pertama, hafalkan bacaan sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah. Kemudian nanti silahkan dipraktekkan ya dengan tata caranya yang benar, di antaranya sujud sahwi, sujud syukur, dan sujud tilawah di depan kelas secara bergiliran. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.